Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 20 Desember 2024. Selalu kita katakan terima kasih Tuhan buat rahmat, anugerah, pertolongan, pemeliharaan, segala-galanya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Terbukti nyata kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini karena cintanya Tuhan Yesus yang amat heran. Tak terbatas kasih Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Tapi mari kita meresponnya kan kasihnya Tuhan. Dalam suasana Natal ini kita merenung diri, kita evaluasi diri. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaannya, seberapa besar cintanya kita kepada Yesus? Mari kita merenung diri, kita koreksi diri, biar kita komit dengan Tuhan. Di tahun yang baru ke depan ini, kita makin hari mau lebih dalam dengan Yesus. Kita mencinta Tuhan, dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat, mencari perkenanan Tuhan, supaya kita tidak dapat hidup berkenan layak di depan Tuhan. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, haleluya. Sungguh agung, sungguh sempurna, haleluya. Cintanya Yesus sungguh amat mulia, agung dan maha sempurna. Itulah cinta Yesus, haleluya. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 32, demikianlah firman Tuhan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus lahir buat kita, Yesus mati buat kita, Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu semua karena cintanya Yesus amat sempurna buat kita semua. Kita semua mari cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, firman-Mu, sumber
sumber kehidupan. Firman-Mu musik pada hatiku. Aku melakukannya firman-Mu dengan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita, cintanya Yesus sempurna buat setiap kita. Firman Allah katakan tadi dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Amin. Berarti cintanya Yesus sempurna, agung, mulia. Terbukti 2000 tahun yang lalu. Saat ini kita di bulan Desember melaksanakan ibadah Natal. Itu bicara tentang kasih Tuhan. Itu bicara karena karya Tuhan yang agung sempurna. Melalui kelahirannya kita diselamatkan. Sebab nanti pada usia 33 tahun Yesus rela di atas kayu salib. Rela berkorban. Dia tercucur darah. Hancur semua Yesus. Oleh karena cintanya kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, cinta Yesus, ikut Yesus, akan mendapatkan upah. Puji nama Tuhan. Biar dalam suasana Natal ini ada kasih Allah akan melawat buat setiap kita. Ada damai dari Tuhan, damai Natal, kasih Natal, anugerah Tuhan, berkat yang berkelimpahan. Komitmen baru di hari Natal ini buat setiap kita untuk makin dalam dengan Yesus, untuk makin cinta Tuhan. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus itulah juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin, amin. Rasanya saya tidak mau berhenti pada pagi menyanyi terus, saudara, karena saya cinta Yesus. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang berkenan di depan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini sementara di dunia ini. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidup seperti uap, tapi pergunakan waktumu. Apa yang kau miliki, apa yang kita miliki, itu datang dari Tuhan. Biar makin hari kita mau semangat ikut Yesus. Jangan pernah kendor. Rom 12 ayat 11. Biar kerajinanmu jangan kendor. Layani Tuhan. Ikutlah Yesus dengan setia. Sampai langkah yang terakhir. Kita mendapat mahkota di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saya semangat. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan saya.
Tapi semua karena cintanya Yesus yang dahsyat. Kita bisa dipelihara sampai saat ini. Terbukti nyata cintanya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Yesus, nanti kita bisa lemah, saudara, ya. Tapi kalau punya pengalaman pribadi, Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Dan kita sendiri mantap karena punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Seperti Raja Salomo mendapatkan hikmat yang nyata dari Tuhan di dalam melayani. Ya, sebagai raja dia. Mari kita lihat dalam melayani rakyatnya, saudara. Ya, ini ada masyarakat yang datang ini. Ada dua ibu yang datang. Mari kita baca. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan bagaimana nih. 1 Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Jadi ada test case, saudara, ya. Ada kasus hukum di sini. Bagaimana Raja Salomo ambil keputusan secara manusia kompleks nih, saudara. Ada perempuan A dan B. Ya, dia berkata satu rumah tidak yang lain. Dan ini mohon maaf, sama-sama A dan B ini sama-sama hamil berarti. Sudah hamil tua karena dia akan melahirkan. Lihat ini A dan B, perhatikan saudara ya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang yang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Jadi A dan B. Dan ternyata A melahirkan dulu, saudara ya. Tunggu dulu ya. Jadi Bapak Ibu simak baik-baik. Ada dua perempuan A dan B. Perempuan A ini melahirkan dulu ya. Kemudian pada hari ketiga sudah aku perempuan ini melahirkan anak. Jadi hari pertama lahirlah yang A ya. Perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan itu diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak. Ini yang A ya. 17 tuh yang A ya. Jadi Bapak Ibu bisa kasih kode ini yang A ya. Perempuan A. Terus yang B itu di ayat 18. Kemudian pada hari ketiga sudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang di luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua ini. Nah, ini perempuan B juga melahirkan. Sudah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati. Nah ini ya. Jadi ini si A yang tentu yang bicara ya. Si A yang bicara kepada Raja Salomo. A punya anak ya, tentunya A1. Dan punya anak B, punya anak B1. Tetapi kata dia, pada itu malam ini yang A ngomong ya, B mati sudah, anaknya B1 mati ini. Ya. Ya, jadi B1 mati. Ya, jadi jelas ya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedang anaknya yang mati dibaringkan. Nah, ini ditukar, saudara. Jadi anak yang B ini, saudara, perempuan B ini mengambil anak A1 diambil, ini kan mamanya B ini, B1 kan mati. B1 taruh di tempatnya A. Jadi tukar ini memang perempuan ini ya jahat berarti yang B ini, saudara ya, tukar anaknya. Tapi ini keputusan di tangan Saul seperti apa? Raja Salomo ya maksudnya. Raja seperti apa? Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui, anakku tampaklah anak itu sudah mati. Nah, karena ditukar dengan anak yang B1. Ya. Anak perempuan B yang mati ditukar sama anak A. Jadi anak A itu hidup diambil sama perempuan B di pangkuannya. Tapi yang A mendapatkan anak yang mati. Ya. Sudah mati, tapi ketika aku mengamatinya pada waktu itu pagi itu, tampaklah bukan dia anakku yang kulahirkan. Ya tentunya namanya mama tahu, saudara, anaknya A punya anak A1, tahu persis B1. Dan ternyata anakku A1 diambil oleh B, B yang mati, B1 ditukar. Ya. Kata perempuan yang lain itu, nah ini kata perempuan yang lain berarti kata B. Ya. Bukan anakku lah yang hidup. Nah jadi ngaku. Ini anaknya yang ada satu diambil, ini diambil sama dia. Ini bukan, ini anakku yang hidup. Dan anak mula yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anak mula yang mati dan anakku yang hidup. Begitu mereka bertengkar depan raja. Ini sudah saling bertengkar. Ya, yang mati kan B1 sudah dikatakan A dan B. Jadi anaknya B mati, B1 mati. Tapi anak-anak hidup yang pertama. Tapi diambil ditukar. Jadi rebutan, saudara. Nah, ini bagaimana, saudara? Keputusan Raja Salomo. Lihat ayat 23.
Lalu berkatalah raja yang sekarang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmu yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Jadi ribut di depan Raja Salomo. Bingung Raja Salomo memutuskan bagaimana seandainya saudara punya keputusan seperti apa ini. Tapi Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Ayat 24, mari kita baca. Sudah itu Raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang di depan Raja. Kata Raja Salomo, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada. Wah, coba ini keputusan yang luar biasa, saudara. Jadi yang hidup itu anaknya A1 nih. Kata Raja Salomo, ambil pedang, penggal itu anak satu. Separuh kasih B, separuh kasih A. Terus berikutnya ayat 26. Maka kita perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja. Jadi ini anak perempuan yang hidup artinya dari ibu A nih, yang melahirkan anak yang hidup ini ya. Jadi ibu A berkata kepada raja, ya, maka kita perempuan A yang punya anak yang hidup kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya. Jadi ibu A ini, kan ibu A kasihan itu anaknya A1 kan. Ya, tentunya dia, anak itu anak gua, jangan sampai dipotong, dipenggal. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bagi yang hidup, bayi yang hidup, jangan sekali membunuh dia. Tapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggal. Wah, beda Ata Nabi. Ya, begitu raja ambil keputusan tentang pedang, bunuh A1, penggal jadi dua. Terus kata ternyata ibu A, jangan. Ya udahlah, kasih aja ke dia. Di sini kelihatan hati yang murni. Di situ Raja Salomo bisa melihat. Terus yang B bilang, nggak apa-apa, penggal biar rata, dia bilang, biar adil. Ya, di situ membuktikan bahwa dia ibu B memang bukan anaknya, itu berarti anaknya A. Ya, maka kata Raja Salomo ayat 27, tapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dan dia itulah ibunya. Langsung Raja Salomo ambil kesimpulan. Ya sudah, ya. Jadi itu anak tidak jadi penggal. Jadi berarti ketahuan bahwa inilah ibunya, berarti ibu A yang punya A1 itu. Ya, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Maka pentingnya Bapak Ibu, kalau kita baca firman Allah kan enak, kita bisa mengerti. Kalau ada cerita ini, jadi Bapak Ibu yang mungkin guru sekolah minggu bisa juga ceritakan kepada guru sekolah minggu. Karena bicara ibu, bicara mama, supaya anak-anak itu yang dilahirkan ke dunia ini harus mencintai orang tua. Karena cinta mama punya cinta seorang ibu, cinta yang sejati. Demikian mari, dalam suasana Natal ini, cintanya Yesus luar biasa. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Karena cintanya Yesus yang dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari, di bulan Natal ini, ciptakan kasih Tuhan di dalam setiap hati Bapak Ibu. Ciptakan damai sejahtera. Istri mencintai suami, suami mencintai istri, papa mama suami istri mencintai anak-anak, anak-anak mencintai orang tua. Ibu gembala, bapak gembala mencintai jemaat, jemaat mencintai gembala, semuanya saling mencintai. Dasarnya kasih Kristus. Biar berkat kasih Natal akan turun menyertai setiap kita dan mendorong kita makin dewasa, hidup di dalam kasih Tuhan, dan Roh Kudus akan menyertai kita sehingga kita tidak salah langkah, tapi berjalan di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 20 Desember. Biar berjaga dan berdoa. Dan ingatlah akan kasih Tuhan. Di bulan Desember ini adalah hari di mana Yesus lahir, menyatakan kasih Tuhan kepada kita semua. Ciptakan kasih Tuhan, damai sejahtera, Natal dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang Bapak Ibu kerjakan semua diberkati, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.